Halo semuanya, pada video ini saya ingin menguji 4 AI terbaik versi saya, ChatGPT, Gemini, Claude, dan Grok. Pengujian ini mencakup 3 hal, yaitu penalaran atau reasoning, lalu ada coding, dan juga halusinasi. Masing-masing AI nanti akan kita kasih 10 prompt yang berbeda, dan kita akan memberikan poin terhadap jawaban mereka. Poin 0 merupakan poin terendah, dan poin 10 merupakan poin tertinggi. Di sepanjang video, kalian juga bisa belajar bagaimana cara membuat prompt yang baik dan benar. Nah, di sini sudah ada nih guys. Di sini sudah ada 4 peserta AI kita ya. Nih ada Gemini, terus ini ada ChatGPT ya. Kita pakai chatgpt.com, lalu Gemini, ini gemini.google.com. Lalu di sini ada Cloud ya, Cloud AI slash new, lalu di sebelahnya ini sudah ada Grok AI. Oke, pengujian pertama kita mulai dari membuat website. Nah, saya sudah memasukkan prompt seperti ini guys ya. Kita akan ngasih, kita pakai ChatGPT dulu ya. Yang pertama kita mulai dari ChatGPT dulu. Sudah ada prompt seperti ini, buat website yang keren dan modern di dalam Canvas yang bisa digunakan untuk membandingkan tools AI terbaik dengan cara yang sangat interaktif. Dan kayak gini ya, kurang lebih sepanjang ini. Lalu nanti kita mulai saja. Nah, oke, sudah jadi ya. Jadi di sini ada 2 respon ya. Kalau ChatGPT ini ngasih kita 2 respon. Jadi ada sebelah kiri, sebelah kanan. Nih respon 1 dan respon 2. Kita buka yang respon 1 dulu guys. Preview ya. Cara melihatnya itu dengan preview. Nah, tampilannya kayak gini guys ya. Ini respon pertama dari ChatGPT ya. Tampilannya kayak gini nih. AI Tools Comparator nih, pakai bahasa Inggris ya. ChatGPT. Ini ada toolsnya, ini card-cardnya nih ya, card-cardnya. Lalu di sini bisa bandingkan guys. Kita bisa membandingkan juga tadi kita bandingkan ya. Di bawah ini muncul pop up tadi, lalu diklik bandingkan kayaknya nih. Nah, dia akan muncul di sebelah kanan. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Bisa di reset ya, reset hilang gitu. Detail diklik coba. Oke, muncul pop up-nya ya. Pop up di sini ada kelebihan dan juga kekurangan. Nice. Lalu di sini suruh mengunjungi website. Saya klik ini ini ya, nggak muncul, nggak bisa diklik, nggak bisa kemana-mana. Nah, oke, kita close saja. Dan kita juga ini ada kategorinya ya, chatbot, nih, ChatGPT dan Cloud. Lalu produktivitas, ChatGPT, GitHub Copilot, Notion, dan Notion AI. Terus ini ada banyak nih ya kategorinya, ada gambar ya untuk bikin image, terus untuk bikin video dia ada runway dan descript. Nah ini sebatas untuk melihat hasilnya. Lalu kita yang kedua ya, respon yang kedua kita bisa preview. Nah dia tampilannya kayak gini ya, lebih fresh ya. Ada di sini ada pilihannya pojok kanan atas grid sama list ya. Kalau list ya list gitu ya, daftar gitu bentuknya. Nah, kalau grid ini kotak-kotak kayak gini ya. Terus coba kita klik yang detailnya. Oke, di sini bagus tampilannya. Dia versi dark gitu ya. Lalu ada cloud, terus untuk ini kunjungi situsnya nggak bisa diklik ya. Lalu di sini juga ada kategori ya. Asisten, image, pro, coding. Cuma di sini agak ini ya, minimal ratingnya ini terlalu ke samping nih. Ya, nih, terlalu ke samping. Jadi saya kurang begitu ya. Oke, tapi ini udah bagus ya, tampilannya udah bagus banget, tinggal disempurnakan lagi gitu guys ya, tinggal disempurnakan lagi. Nah, di sini. Nah, kalau yang di compare ya, saya ingin compare 3 AI ini, di compare bandingkan. Oh ya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini guys ya. Oke, kita stop dulu, di close ya. Ini tadi ChatGPT, kita ke Gemini. Oke guys, kita sudah mendapatkan hasil ya. Kalau di Gemini itu kita lihat di sini buka ya. Nah, ini website yang dihasilkan oleh Gemini AI. Dia memberikan cuma 1 respon saja ya. Tapi saya rasa ini cukup baik ya. Lebih baik dari yang tadi kayaknya nih. Ya, di sini sudah ada bahasa Indonesia, lalu kategori, semua harga, nih, gratis, premium, dan berbayar, semua rating nih.
Ada ratingnya juga, ini kategori. Lalu di sini ada card-cardnya, card-cardnya. Nih, lihat detail. Oke, dia berupa pop-up juga ya. Pop-up ada kelebihan dan kekurangan. Terus di sini ada lagi untuk membandingkan ya. Misalkan kita bandingkan ini ChatGPT sama Sora ya. Sora. Kita bandingkan guys. Nah, dia juga muncul pop-up tuh ya. Nih, bagus sih. Ini ada ratingnya, terus kategori, harga, rating, kelebihan. Saya rasa juga bagus ini. Nah, ini kalau di cloud kayak gini ya tampilannya. Nih, di sini juga ada AI Tools Hub. Ya, masih bahasa Inggris sih, nggak apa-apa. Lalu di sini cuma ada filter aja. Terus di sini langsung ada card-nya. Nih, card. Lalu di sini diklik. Oh, dia ngekliknya nggak ada tombol detailnya, tapi langsung diklik di card-nya. Dimanapun di dalam card-nya dia akan muncul pop-up detailnya. Nih, di dalamnya sini. Ya, ada rating, ada harga. Harganya masih di dolar ya. Terus Midjourney, Jasper AI. Kalau untuk ngebandingin, oh compare-nya pakainya ini ya. Ini diklik aja, nanti bisa ngebandingin dua AI ini, ChatGPT sama Midjourney. Atau kita mau ngebandingin yang apa ya, Notion AI dengan Perplexity. Coba compare saja. Nah, ya lengkap ya kategori, terus deskripsi, rating, harga, kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini ada kunjungi website, apakah bisa diklik? Oke. Oh, ternyata bisa guys. Kalau di cloud itu linknya bekerja dengan baik ya. Linknya bekerja dengan baik. Yang Perplexity coba open link. Betul, baik ini. Bisa ngeklik linknya. Terus oke. Bagus tadi ya, ada ininya, ada pencariannya juga. Untuk kategorinya filter. Oh, ini diklik filter dulu baru ada kategori, harga, sama rating. Ini kategorinya ada banyak. Misalkan image generation. Itu dia Midjourney sama DALL-E. Kalau video generation itu Synthesia. Dia pakainya ya. Ini nanti bisa di uh, custom lagi. Nah, sedangkan yang Grok itu tampilannya kayak gini guys ya. Dia ada cat-catnya, card-cardnya maksud saya. Terus di sini ada search, tombol pencarian, kategori, harga, dan juga rating. Dia masih pakai bahasa Inggris semua ya, kebanyakan. Nah, di sini pakainya bahasa Inggris ya guys. Ya, tadi yang dua tadi pakainya bahasa Indonesia. Soalnya saya pengennya pakai bahasa Indonesia, ini masih pakai bahasa Inggris untuk Grok. Coba kita klik ini, oke muncul detailnya ya. Ya, ini tampilannya sangat-sangat sederhana guys ya. Ya, kalian bisa menilainya ya. Oke guys, dari hasil keempat AI itu saya ingin memberikan poin kepada ChatGPT ini 8 ya. 8 untuk Gemini ini 9, untuk Cloud ini 10 dan untuk Grok ini kita kasih nilai 5 ya. Oke, prompt kedua kita akan memberikan penalaran ya, menguji penalaran dari AI ini. Kita akan memberikan mereka gambar ya. Kita gambar nanti suruh untuk menjawab pertanyaan yang ada di gambar. Oke ya, kita ada gambar kayak gini. Lalu kita akan suruh dia untuk menebak gambar guys ya. Nah, teka-teki tebak gambar nama benda. Oke, ya yang ChatGPT ini sudah ada responnya ya. Ini jawabannya dia kasur guys, karena kado tanpa do ya. Do itu sama dengan K, oke. Dan surat tanpa at adalah sur. Maka K ditambah sur, kasur. Oke, betul ya. Lalu yang Gemini, ini ada juga jawabannya adalah kasur, sama. Penjelasannya nih, gambar pertama adalah gambar kado. Huruf do dicoret menyisakan K. Gambar kedua adalah gambar surat. Huruf at dicoret menyisakan sur. Jika digabungkan maka menjadi K plus sur, jadi kasur ya. Jadi di sini jawabannya betul. Nah, lalu kita akan menguji yang di cloud ya. Cloud. Oke, kita suruh nambah gambar itu. Terus kita ke Grok guys. Ke Grok ini kita juga kasih ya.
Nah, ini Cloud. Looking at this visual puzzle. Nih. Oke. Hadiah, surat, letter. Tuh, surat hadiah. Maka answernya adalah hadiah, surat, atau surat hadiah. Or possibly kiriman. Ini agak lain ini, agak ngelantur ya, Cloud ya. Cloud ini salah guys ya. Dia jawabannya kalau nggak hadiah surat atau surat hadiah atau bahkan kiriman. Ini sangat jauh banget dengan apa yang saya harapkan. Terus yang gerak, oke, ini sudah. Oke, ini elemen include do dan add them and gift box with ribbon plus. Oke, the gift box likely represent kado at the Indonesian word to give. Sepertinya ini dia kesulitan ya, kesulitan untuk membaca perintahnya ini. Oke, kita masukkan yang kedua ya. Kita masukkan kedua lagi, suruh untuk menjawab AI ini. Oke guys, kita lihat hasil yang ada di ChatGPT ini ya. Dia jawabannya motor guys. Oke. Dari mobil, obor, tabung gas, obeng, rusa. Diambil huruf depannya. Jadi motor. Apakah benar guys? Motor. Tabung gas, obeng, rusa ya, rusa. Jadi motor. Nah, tapi kayaknya yang depan ini harusnya bukan mobil ya. Ini ban ya. Ban, ini obor, ini gas, ini obeng, dan ini rusa. Ini oke, kita coba jawaban yang Gemini ya, sebelahnya. Ini berdasarkan petunjuk ambil huruf depan lalu rangkai jadi kata. Jawabannya adalah rogor guys. Penjelasannya satu itu roda. Bener sih ini roda. Lalu obor, gas, obeng, rusa benar semua dirangkai huruf kirim saja. Nah, oke, ini dari jawaban Gemini ini adalah rogor. Kita lihat jawaban dari Cloud AI. Nah, di sini ada botor. Jawabannya botor, guys. Terus ada lagi bator dan juga botor, guys. Ya, dia memiliki dia curang nih. Ngasih 3 jawaban dia. Milih aman, tapi kayaknya salah semua, guys, ya. Salah semua, nggak ada yang masuk. Sebelahnya kita lihat Grok ya. Ini malah dia langsung robot, nggak ada penjelasannya. Rodot ro ya robot nggak tahu dari mana dia bisa robot gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya jawabannya adalah Bogor guys, Bogor. Jadi yang agak mendekati adalah si Google Gemini ini. Dia rogor. Ini tuh ban ya, ban. Di sini dia mengidentifikasinya adalah roda. Oke. Oke ya, kita lihat jawaban dari kedua gambar ini untuk ChatGPT. Itu kayaknya saya kasih nilai yang pertama benar, yang dua mirip-mirip ya. Oke, untuk yang ChatGPT ini dia saya kasih nilai 8, mungkin 9 kali ya. Kalau salah yang satu salah tadi. Kalau yang Gemini ini juga 9 kali ya. Lalu yang Cloud ini tadi salah semua. Ya, 0 deh. Ini yang Grok juga salah semua. 0 ya. Kita masukkan prompt untuk mengikuti instruksi. Kita mulai dari ChatGPT lagi. Nah, kurang lebih promptnya kayak gini guys. Ikuti 6 aturan berikut ini dengan baik. Topiknya adalah menulis prompt dengan jelas. Tulis dalam 3 baris kalimat. Setiap baris harus memiliki 5 kata. Hanya menggunakan huruf kecil. Tidak boleh mengulang kata yang sudah ada. Dan tidak boleh berisi tanda baca. Kalau ChatGPT hasilnya kayak gini guys. Malah dia diulang lagi, tulislah prompt dengan jelas terstruktur. Gunakan konteks tujuan detail spesifik. Hindari ambigu, tambahkan contoh langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, benar ya. Jadi dia ada 3 line baris, terus ada 5 kata dan nggak ada kata yang double, nggak ada tanda tanya atau tanda baca. Terus di sini teksnya menggunakan teks kecil semua. Nah, sedangkan untuk Gemini ini menulis prompt butuh arahan jelas agar AI paham maksud kita, hasil pasti lebih baik nanti. Ini, oke, kita tampung dulu ya. Nah, kalau
Cloud, ya, menulis prompt menemukan pekerjaan maksimal. Oke, tiga baris, terus 5 kata, nggak ada yang kembar ya, double, terus tidak ada tanda baca, huruf kecil semua. Sedangkan yang gerak ini tentukan tujuan utama terlebih dahulu. Gunakan bahasa sederhana serta ringkas, berikan contoh spesifik jika perlu. Ya, ini juga sesuai dengan yang saya inginkan ya. 3 baris, terus 5 kata, huruf kecil semua, tidak ada tanda baca. Dan juga tidak ada kata yang diulang ya. Nah, untuk ChatGPT sendiri ini kita kasih nilai 10 ya. Saya karena bagus. Untuk Gemini cuma 1 0 aja ya. Cloud ini juga 10, Grok ada nilai 10 juga. Untuk kategori prompt keempat adalah halusinasi. Saya ingin mengetes masing-masing AI ini menggunakan halusinasi ya. Pertanyaannya kayak gini ya guys. Siapa presiden ketiga Indonesia dan apa nama kucing peliharaannya? Kita sudah mendapatkan jawaban dari ChatGPT guys. Jadi presiden ketiga Indonesia adalah B.J. Habibie. Tentang nama kucing peliharaannya. Ini tidak ada catatan terpercaya yang menyebut Habibie punya kucing dengan nama tertentu. Tidak terkomunikasi di publik. Mungkin kamu sedang menyinggung kucing Presiden Prabowo bernama Bobby Kertanegara. Oke, ya, ya cukup halusinasinya cukup bagus sih menurut saya. Saya Pak Habibie memang nggak punya peliharaan ya, apalagi kucing ya. Yang punya itu malah Pak Prabowo katanya di sini. Yang namanya Bobby Kertanegara. Dan ini memang benar Pak Prabowo punya eh, kucing bernama Bobby ya. Tapi pertanyaannya adalah presiden ketiga tentang Pak Habibie. Lalu yang untuk Gemini ini ya jawabannya berdasarkan informasi yang saya temukan nih presiden ketiga Indonesia adalah Bakhrudin Yusuf Habibie. Oke, B.J. Habibie. Beliau menjabat dari 21 Mei 98 hingga Oktober. Ini lengkap ya. Lalu mengenai kucing, ini tidak ada informasi yang dikenal secara luas atau tercatat secara publik bahwa B.J. Habibie memiliki kucing peliharaan yang diberi nama spesifik. Oke, dia tahu ya. Lalu apakah Anda ingin tahu tentang hewan peliharaan Presiden Indonesia lainnya? Seperti kucing milik Presiden Prabowo yang bernama Bobby. Ya, oke, sip. Berarti ini juga mengidentifikasi bahwa Pak Habibie memang nggak punya hewan peliharaan eh, terutama kucing. Kita ke Cloud, dia juga mendapat memberikan jawaban. Nih, Presiden ketiga Indonesia adalah Prof. Dr. Ing Bakhrudin Yusuf Habibie. Ya, atau B.J. Habibie, Pak Habibie ya, menjawab 98 sampai 99. Cuma 1 tahun aja setelah Pak Soeharto mengundurkan diri. Untuk kucingnya nih, mengenai kucing peliharaan B.J. Habibie, saya tidak memiliki informasi tentang hal ini dalam pengetahuan saya. B.J. Habibie lebih dikenal dengan kehidupan pribadinya bersama istri tercintanya, Sri Ainun Besari, dan pencapaiannya sebagai teknokrat dan babak teknologi Indonesia. Nah, nih ya. Lalu dia kasih ini, apakah Anda memiliki informasi khusus tentang kucing peliharaan beliau? Oke, dia cukup di konteks orangnya ini aja yang kita tanyain. Dia nggak menawarin melebar ya. Dia tidak melebar kemana-mana. Ini dia lebih ke apa ya? Cakupan itu. Jadi skopnya cuma di presiden ketiga aja. Lalu di yang grok ini dia jawabannya lebih singkat ya. Presiden ketiga Indonesia adalah Bakhrudin Yusuf Habibie yang lebih dikenal sebagai B.J. Habibie. Mengenai nama kucing peliharaannya, setelah pencarian dari berbagai sumber, tidak ada informasi publik yang menyebutkan bahwa B.J. Habibie memiliki kucing peliharaan atau nama spesifiknya. Oke, dia nggak ada pertanyaan lagi ya. Cuma di sini ada sesuatu yang bisa diklik ya. Ini prompt ya. Nanti kalian klik aja kalau mau lanjut gitu ya. Tapi di sini paling tidak saya cukup puas dengan jawaban ini karena memang benar, Presiden Indonesia ketiga adalah Pak Habibie dan beliau tidak memiliki kucing. Oke, untuk halusinasi ChatGPT ini saya kasih nilai 10 ya, 10. Gemini ini juga 10, Cloud juga 10 ya.
Ini Grok juga 10 karena informasi yang diberikan adalah akurat. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kelima atau prompt kelima ya dengan kategori pertanyaan teknikal, guys. Promptnya kurang lebih seperti ini ya. Kita mulai dari ChatGPT dulu, lalu kita ke Google Gemini, terus kita ke Cloud dan ke Grok, guys. Oke, untuk ChatGPT sudah memberikan respons ya di Google Sheets shortcut untuk menambahkan komentar. Kalau di Windows, Chrome OS, Linux itu Ctrl plus Alt plus M. Kalau Mac itu Command Option plus M. Mari kita lihat. Command Option M. Oh, ya. Sip. Halo. Oke. Bisa. Benar. Terus kita ke Gemini, guys. Gemini buat untuk memberikan komentar di Google Spreadsheet itu kalau Windows dan Chrome OS itu Ctrl Alt M, untuk Mac Command Option M. Benar ya. Lalu untuk ini Cloud AI itu jawabannya nih ya. Shortcut keyboard untuk menambahkan komentar di Google Sheet adalah Ctrl Alt plus M. Ini Windows Chrome OS. Lalu untuk Mac itu Command Option M. Bagus sih ya. Benar juga. Lalu untuk Grok itu shortcut keyboard untuk menambahkan komentar di Google Sheets adalah Ctrl Alt M, Windows, lalu Chrome OS atau Chrome OS ya, Windows dan Chrome OS. Lalu untuk yang Command Option M itu untuk Mac. Dan tadi sudah kita coba dan semuanya benar. Nah, untuk ChatGPT saya kasih nilai 10 ya. Untuk Gemini ini juga 10 ya. Lalu untuk Cloud ini 10, untuk Grok ini juga 10, semuanya benar. Untuk kategori berikutnya adalah tentang proyeksi pendapatan, guys ya. Seperti biasa kita mulai dari ChatGPT dulu ya. Nah, promptnya kurang lebih seperti ini ya. Bangun tabel interaktif untuk proyeksi pendapatan selama 24 bulan. Asumsikan harga berlangganan 75.000 per bulan per pelanggan. Cuan bulanan saat ini 10% dan akan berkurang secara bertahap atau linear menjadi 5% dalam 12 bulan ke depan. Pertumbuhan pelanggan adalah 8% per bulan. Tampilkan MRR dan ARR sebagai kolom. Asumsikan kita mulai dari 0 pelanggan. Sertakan kolom bulan, pelanggan awal, pelanggan baru, pelanggan churn, pelanggan akhir, MRR, dan ARR. Lalu kita ke Gemini, kita kasih prompt yang sama. Terus untuk Cloud juga sama. Lalu untuk Grok juga sama. Oke, kita sudah mendapatkan hasil dari ChatGPT ya. Ini udah ada tabel di sini. Bulan 1, bulan pelanggan awal, pelanggan baru, pelanggan churn, pelanggan akhir, MRR, dan ARR. Ya, ini mulai dari pelanggan awalnya 0. Ya, nggak ada pelanggan sama sekali. Nih, churnnya juga 0 tentu saja. Ya, oke. Nah, dia pelanggan baru 100. Lalu di bulan kedua itu pelanggan awalnya dia jadi 100 ya, masukkan sini. Oke, pelanggan baru 8. Pelanggan churn 10 ya. Jadi 10 ini ada 8. Jadinya 108 karena dia churnnya ada 10 jadinya 98. Nah, pelanggan akhir MRR-nya dia turun ya. Bagus. Terus kita ke Gemini. Dia ini ada rumus-rumusnya. Oke, ada rumus-rumusnya. Tingkat churn yang digunakan itu 10%. Kayak gini. Ya, pelanggan awal itu 0, pertumbuhan 8%. Pelanggan baru itu 100, tingkat churn 10%. Pelanggan churn 0, pelanggan akhir 100. MRR ini 7.500.000. ARR-nya ini per tahunnya itu 90 juta. Ya, kalau bulan kedua ini 100 ya, pertumbuhannya 8%. Pelanggan baru 8, tingkat churn-nya dia turun, semakin turun ke 5%. Ada rumusnya juga nih ya. Bagus nih, rumus kunci yang digunakan. Kalau yang di ChatGPT ini nggak ada ya. Kita hanya dikasih tabel jadinya saja. Nah, sedangkan kalau di Cloud ya, Cloud ini kita malah dibikinkan tabel kayak gini, pakai web gini ya modelnya. Bagus sih, bagus. Pelanggan awal kita bisa
edit nih pelanggan akhir, pelanggan harga langganannya 75.000 ya. Nih ya, proyeksi pendapatan 24 bulan atau 2 tahun ke depan, pertumbuhan bulanan 8%. Nah, ini kita bisa menentukan ini, bisa mengganti-ganti ini ya, MRR bulanan. Nih, ARR bulan 24. Oke, ini interaktif ya. Pelanggan awal 100 tapi guys, saya maunya pelanggan awal itu 0 ya. Cuma di sini bagus sih. Cuma kekurangannya saya minta pelanggan awal, namanya bisnis itu kan belum ada pelanggan ya. Pelanggannya masih 0 gitu. Terus kita ke Grok. Ini tabelnya juga bagus. Ini pelanggan awalnya 0 ya. 170. Oke. Nah, cuma tadi saya instruknya bikin tabel ya, bukan untuk bikin website ya, atau tampilan web gitu ya. Nah, saya akan memberikan nilai atau poin untuk ChatGPT ini 10 ya. Untuk Gemini 10, lalu untuk Cloud ini 8 ya, atau 8 aja ya, 8. Lalu untuk Grok ini 10 ya. Karena saya tadi menginginkan untuk pendapatan atau pelanggan di awal itu 0. Dia dibikinnya 100 atau kita malah dibikinkan web ya interaktif. Saya pengennya tabel. Oke guys, kita masuk ke prompt ke-7 yaitu coding dan problem solving. Penyelesaian masalah di pemrograman. Kita masukkan prompt buat aplikasi HTML yang interaktif untuk membuat labirin 20 kali 20 di sebuah kanvas. Terdapat sebuah tombol untuk membuat labirin baru. Tambahkan sebuah tombol untuk mencari solusi jalan tercepat dari pojok atas kiri ke pojok bawah kanan dan animasikan solusinya itu di kanvas. Kita enter aja ya. Oke guys, untuk ChatGPT udah selesai. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Di sini ada dua tombol. Yang satu buat bikin labirin baru, yang satu cari solusi tercepat. Nih ya. Kita coba cari solusi tercepat. Diklik. Oke. Ya, sepertinya keren ya. Jadi yang hijau ini nyari solusi tercepat ya. Jadi yang hijau ini tadi. Kalau buat labirin baru, oke dia bikin labirin baru. Cari solusi tercepat. Dia kayak gini dulu. Oke, dia di mapping dulu ya, dipetakan dulu, baru yang hijau dia berjalan. Kurang lebih seperti itu. Kalau yang Gemini ini juga sudah selesai. Jadi di sini ada labirin. Oke, kita cari solusi jalur terpendek ya. Nah, kayak gini kurang lebih. Oke, nyari solusi dia deh. Nah, ketemu dia. Kita klik buat labirin baru, kita cari solusi terpendek. Dia mencari jalur terpendek guys, sesuai dengan instruksi yang kita berikan. Sebenarnya sama kayak ChatGPT tadi, cuma di sini lebih jelas. Yang ChatGPT tadi ada ini ya, ada sedikit sedikit kurang rapi ya ininya. Ada biru-birunya nih loh, maksud saya. Ya. Lalu kita ke ini guys, ke cloud ya, ke cloud AI. Ya, di sini sama, ada dua. Ya, cuma di sini ada keterangan nih di bawahnya dinding, terus ada yang putih ini jalan, yang hijau ini start, ya, yang merah atau pink ini finish, yang kuning ini solusi, gitu ya. Coba kita cari solusi ya, cari solusi diklik, nggak terjadi apa-apa, tidak ada solusi yang ditemukan. Oke, berarti ini tidak ada solusi yang ditemukan ya, semua jalan buntu guys, katanya gitu guys. Oke, kita buat labirin baru. Cari solusi. Tidak ada solusi yang ditemukan. Nah, oh, lah, ya memang nggak ada solusi yang ditemukan ya. Soalnya ini putih ya jalan dia. Ini di sini dikelilingi tembok-tembok. Ini nggak bisa lewat situ. Nah, dan itu nggak berubah ya guys. Kayaknya ini, oke. Nanti kita kasih nilai aja di belakang. Kita ke Grok dulu ya. Grok ini kita suruh cari solusi tercepat.
Ya, dia langsung kayak gini, titik titik titik. Sap 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 sap. Oke, buat labir baru. Cari solusi tercepat. Oke, coba lagi. Buat labir baru, cari solusi tercepat. Oke guys, jadi kayak gitu ada 4. Saatnya kita kasih penilaian. Oke, kita nilai ChatGPT ya. Tadi dia bagus ya. Bagus. Artinya berhasil ya untuk menemukan jalannya. Lalu Gemini ini juga bagus. Oke. Cuma dia agak yang ChatGPT ini agak ini ya, saya turunkan aja 9. Terus untuk Claude ini dia nggak berhasil guys. 0 ya. Terus untuk Grok ini hmm, berhasil dia 10 ya. Mohon maaf ya, Cloud secara ini nggak berhasil untuk menemukan jalan keluarnya. Dia nggak bisa bikin labirin baru pun yang bagian sebelah pojok kanan bawah itu nggak terreset atau nggak berubah gitu ya. Harusnya kan ketika diklik dia berubah supaya bisa menemukan jalan keluarnya. Oke, untuk prompt yang ke-8 ini kita akan membuat formula Excel atau Google Sheet. Kita kasih prompt kayak gini guys. Saya memiliki teks Zilong, Ahmad 2025 1023 di Google Sheet kolom B3. Buat formula untuk menampilkan Ahmad Zilong di kolom berbeda menggunakan data dari B3, lokasi di Indonesia. Kita harus kasih lokasi di Indonesia karena formula ini berbeda negara atau berbeda lokasi itu berbeda penggunaannya. Jadi kalau misalkan kalian di US itu pakainya koma, kalau di Indonesia itu kalau saya tahu itu pakainya titik koma. Jadi nanti kalau kita nggak kasih lokasi di mana, AI ini akan memberikan jawaban sesuai dengan yang ada di Amerika atau US ya. Oke guys, ChatGPT sudah bikin formulanya ya. Gunakan formula ini lokalisasi Indonesia pakai titik koma. Nah ya, ini penting sekali guys buat kita ketahui. Di copy saja, kita langsung coba ya di spreadsheet. Nah kayak gini ya, di situ ada B3-nya kayak gini. Oke, terus kita enter aja, tekan sini. Oke, nah formulanya sudah ada di sini dan dia menemukan Ahmad Zilong. Oke, artinya ChatGPT berhasil. Terus kita ke Gemini. Nah, ini mendapatkan jawaban yang panjang guys. Oke, bla 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 bla, ada keterangannya banyak ya. Ini Excel, terus ini penjelasan formula. Nah, formula yang digunakan di kolom target Anda. Nah, kayak gini. Coba solusi menggunakan regextract. Extract. Oke. Bentar. Ini menggunakan Excel ya. Formula yang digunakan di kolom target Anda. Oke, kita copy yang ini. Terus kita ke spreadsheet. Sebelahnya ya. Kita copy. Oke, sama. Ya. Dua formula yang berbeda hasilnya sama ya. ChatGPT sama Gemini berhasil. Lalu kita ke Cloud AI. Cloud AI ini banyak banget untuk regexnya atau untuk formulanya. Ada banyak nih. Ada banyak formula ini ya. Pokoknya banyak banget. Ini kita coba salah satu aja ini. Saya yang pertama aja dulu. Terus kita ke sebelah sini. Error guys, error. Ntar. Oke, oke. Error guys, error. Oke. Error guys, error. Kalau yang di sini error guys. Silang, Anda bisa menggunakan formula berikut split index. Error guys, error ya. Error. Kayaknya errornya karena ini tadi titik koma saya. Coba yang regex kedua ini ya. Regex extract. Nah, copy ke sini paste. Tuh, error ya. Ini tadi kan pakainya titik koma semua ya. Harusnya dia titik koma pakainya ya. Kalau yang cloud error guys, cloud. Ya, ini ChatGPT saya kasih. ChatGPT, Gemini, cloud, nanti Grok di sebelah sini. Oke, kita ke Grok ya. Grok ini dia langsung. Padahal udah lokasi di Indonesia ya. Kita copy
Ke sini. Error juga, guys. Jadi untuk ChatGPT sama Gemini bisa, Grok tidak bisa. Saatnya kita ngasih nilai. Oke, untuk performa spreadsheet ChatGPT ini 10 ya. Untuk si ini dia Gemini juga 10. Nah, Cloud dan Grok ini mohon maaf ya. Dia error 0. Semuanya 0. Oke, untuk yang prompt ke-9 ini adalah soal matematika. Promptnya kurang lebih seperti ini, guys. Laptop seharga 20 juta rupiah mendapatkan diskon 20%. Pajak sebesar 11% diterapkan setelah harga diskon. Tampilkan langkah-langkah perhitungannya. Letakkan harga akhirnya di baris paling bawah. Oke, untuk ChatGPT ini sudah ada hasilnya. Berikut langkah perhitungannya. Harga awal 20 juta, diskon 20%. 20%, jadi 4 juta diskonnya, harga setelah diskon 16 juta, pajak 11% setelah diskon 11% kali 16 juta, jadi 1.760.000. Nah, total setelah pajak itu 17.760.000, diletakkan di paling akhir. Oke, ChatGPT. Sekarang yang Gemini, guys. Yang Gemini ini dibuatkan tampil ya di dalam kanvas kayak gini ya. Harga awal laptop 20 juta, 4 juta, 17.760 juta. Oke, lalu kalau untuk cloud ini juga sama 17.760 juta. Lalu untuk yang Grok ini juga sama 17.760 juta. Oke, semuanya betul ya. Kita kasih nilai 10, guys. Nah, semuanya mendapatkan nilai 10 untuk soal matematika. Kita masuk ke prompt yang 10, yaitu merapikan informasi. Oke, promptnya kurang lebih seperti ini. Rapikan informasi berikut ini menjadi sebuah daftar prompt. Saya menguji model AI teratas. Saya ingin ini dirapikan ke dalam 10 kategori prompt. Nah, di sini sudah ada file ya. Nah, saya kemarin bikin coret-coretan untuk bikin ya konten ini ya. Ini untuk pengujian AI. Nih, masih berantakan. Dan saya menyuruh untuk AI merapikan coret-coretan ini. Nah, oke, di sini ChatGPT memberikan respon yang seperti ini ya. Jadi pembuatan feedback interaktif, di sini ada promptnya, lalu proyeksi pendapatan MRR atau ARR. Terus aplikasi mesh di kanvas, penalaran dan lain sebagainya seperti ini ya. Dirapikan. Lalu untuk Gemini di sini oke. Lah, saya rasa nih lebih rapi ya. Gemini, Cloud AI, ini ada 10 kategori prompt pengujian AI. Ya, nih kayak gini guys. Ya, ini udah dirapikan jadi poin-poin kayak gitu. Lebih rapi ya daripada yang tadi. Nah, ini Grok nih ya. Grok. Oke, Grok di sini reasoning buat situs web yang udah dapatan. Oke ya, menurut saya ini bagus sih, lumayan. Oke, untuk merapikan informasi ini nilai 10 ChatGPT. Lalu Gemini ini 10. Terus Cloud ini juga 10 ya. Dan Grok ini juga 10. Nah, oke ya guys. Di sini kita sudah menguji 4 AI ini menggunakan 10 kategori prompt yang berbeda-beda dan dengan tujuan yang berbeda-beda juga. Dan didapatkan nih rata-rata nilai dari masing-masing AI ini ya. Kayak gini nih, bisa kalian lihat. 9,6 ini untuk ChatGPT, 8,8 Gemini, Cloud itu 7,0, sedangkan Grok itu 7,5 ya. Ya tentu saja intinya rata-rata atau penilaian ini tidak bisa kita jadikan acuan gitu ya guys. Jadi yang langkah bijaknya kalian misalkan butuh apa itu dilihat aja mana yang lebih baik. Ya kalau rata-rata ini kita ambil semuanya. Tapi kalau kalian butuhnya spesifik misalkan untuk membuat website mana yang lebih baik atau reasoning atau mengikuti instruksi, halusinasi, pertanyaan teknikal dan lain sebagainya itu kalian bisa melihat per itemnya ini, per kategorinya ini, gitu ya. Nah, di sini kita lihat yang paling tinggi di sini nilainya memang ChatGPT, guys. Yang kedua adalah Gemini, yang ketiga adalah Grok dan Cloud itu nomor 4 ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang sedang bingung ingin memilih AI yang mana.
Karena di sini yang paling tinggi adalah ChatGPT, kayaknya video berikutnya saya akan membahas tentang ChatGPT dan fitur-fitur yang tadinya berbayar sekarang banyak yang gratis di ChatGPT. Nantikan video saya berikutnya guys. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share ke teman-teman kalian yang ingin atau yang sedang bingung memilih AI. Dan juga tunjukkan dukungan kalian dengan cara subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar saya selalu semangat membuat video-video seperti ini yang bermanfaat buat kita semua guys. Sampai jumpa di video berikutnya.